Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus telah menggenapkan semua tuntutan hukum Taurat dengan menyelesaikan semua dalam kematiannya di atas kayu salib. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 12 ayat 23-24. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau biji gandum itu tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. 5 ayat 8. Beginilah firman Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Begitulah firman Tuhan. Roma 6 ayat 10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Roma 6 ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Yesus Kristus. Maka Bapak, Ibu, Saudara, kehidupan yang sekarang kita jalani di dalam Kristus semestinya menjadi kehidupan yang serupa dengan Yesus Kristus dalam kehadiran yang juga rela berkorban bagi orang lain dan untuk mewartakan Kristus yang juga telah berkorban bagi segala makhluk. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah kita saat hening bagi kita semua. Marilah kita berdiri dan menyanyikan pujian untuk merayakan kasih Tuhan yang menggenapi janjinya kepada umat miliknya dengan lagu PKJ 19 bait 1 sampai dengan 3. Mari sembah. Jemaat Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Karena salibnya,
Hari ini kita bersama-sama beribadah menghayati Jumat Agung. Tidak ada lagi orang kaya atau orang miskin, orang putih atau orang hitam, orang Kristen lama atau orang Kristen baru. Kita ada karena kasih-Nya kepada kita. Memandang salib-Nya, maka hancurlah kesombongan dan congkak kita. Pandanglah salib-Nya supaya kita memandang dengan benar segala sesuatu yang ada dalam hidup ini. Memandang seperti Tuhan Yesus memandang kita dari atas salib-Nya. Marilah kita bersama-sama menghayati peristiwa ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 169 bait 1, 3, dan 5. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur congkakku dan harta hilang harganya. Berbadu kasih dan sedih mengalir dari lukamu, mahkota duri yang pedih menjadi keagunganmu. Andaikan jagat milikku dan ku serahkan padanya, tak cukup bagi Tuhanku, diriku yang dimintanya. Di hadapan Tuhan Allah yang penuh kasih, marilah bersama mengakui segala kelemahan, kesalahan, dan dosa-dosa kita. Jemaat dipersilahkan mengambil waktu untuk berdoa mengaku dosa secara pribadi terlebih dahulu. Marilah kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami, di hari Jumat Agung ini, hari yang khusus untuk memperingati pengorbanan-Mu di kayu salib, kami mengaturkan dosa-dosa kami karena kelemahan kami. Ya Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, baik yang sengaja maupun tidak sengaja, kepada saudara-saudara kami, pada sesama kami. Kiranya Bapa mengampuni. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus karena pengorbanannya telah mengampuni dosa-dosa kami. Dan kiranya di hari-hari yang akan datang dapat kami lalui dalam kehidupan kami, untuk selalu ingat kepada Engkau, sehingga kami semakin menjauhi dari segala dosa. Dan kiranya Roh Kudus menyertai, memberikan hikmat kebijaksanaan kepada kami, sehingga kami akan selalu dapat melakukan apa yang Bapa perintahkan kepada kami, Bapa yang titahkan kepada kami, sehingga hidup kami akan semakin seturut dengan kehendak-Mu, dan hidup kami akan selalu menyukakan hati Tuhan. Ya Bapa, doa ini kami naikkan
atas nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah rela berkorban untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih ya Bapa. Amin. Marilah kita pujikan Kidung Jemaat 36 bait 1 dan 2 sebagai ungkapan penyesalan dosa kita. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pemasukku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pemasukku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Bagi setiap orang yang dengan rendah hati dan tulus mengakui dosanya, Tuhan memberikan berita anugerah yang diambilkan dari kitab Yesaya 64 ayat yang ke-6 dan yang ke-8. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tetapi sekarang, ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai bagi kita sekalian. Salam damai. Marilah kita sanggupi dengan menyanyikan bersama Kidung Jemaat 34 bait 1 dan 3. Di salib Yesus di Kalvari, ku serahkan dosaku yang keji. Oleh darahnya aku bersih. Puji namanya, puji-puji namanya, puji-puji namanya. Oleh darahnya aku bersih. Puji namanya. Darahnya sumber hayat baka, aku dibasuh di dalamnya, dan terus dijaga tak bercela. Puji namanya, puji-puji namanya, puji-puji namanya. Oleh darahnya aku bersih. Puji namanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum bersama kita menerima sabda Allah, mari kita siapkan hati di dalam doa. Saya hantarkan. Allah yang rahmani, kami bersyukur atas kasih-Mu. Hari ini kami boleh menghayati peristiwa besar, Jumat Agung karya-Mu. Dan kini kami sudah siap menerima sabda-Mu,
Untuk itu berbicaralah. Ubah hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga ketika sabda ditebar, sabda itu akan tumbuh dan berbuah pada saatnya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus diambil dari kitab Injil Yohanes 19 ayat yang ke-28 sampai dengan yang ke-38. Demikianlah sabda Allah. Bacaan dari Yohanes 19 ayat 28 sampai 38. Yesus mati. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Lambung Yesus ditikam. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit, lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri, yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu, Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu, lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Selamat pagi saudara, Shalom. Perjalanan kita dalam menghayati Prapaskah hari ini sudah masuk pada peristiwa Jumat Agung. Apa sebenarnya yang terjadi di hari Jumat itu? Di Jumat itu bumi menangis teramat sedih, meratapi kematian seorang anak manusia sempurna. Oleh karena pengadilan yang tidak adil, ia disiksa dan ia divonis hukuman mati.
Ya, ia harus mati, dan mati di kayu salib, walaupun dia tidak bersalah. Saudara yang terkasih, namun sebenarnya kejadian itu tidak terjadi begitu saja. Semua ada dalangnya. Itu adalah pembunuhan berencana. Dalam kitab Lukas 22 ayat yang pertama dan yang kedua disebutkan demikian, akan saya bacakan. Hari roti tidak beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus, sebab mereka takut kepada orang banyak. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah ayat yang menunjukkan dengan jelas tentang rencana pembunuhan itu. Jadi jelas sekali melalui ayat ini kita bisa melihat siapa yang akan dibunuh dan siapa yang membunuh. Kita akan melihat kapan rencana pembunuhan itu akan dilaksanakan dan bagaimana cara melaksanakan pembunuhan itu. Mari kita telusuri satu persatu. Yang pertama, siapa yang akan dibunuh dan siapa yang membunuh. Saudara tahu jawabannya. Siapa yang akan dibunuh? Jelas, Tuhan Yesus. Aneh rasanya. Orang yang begitu baik, kelemah lembutannya memancar dari setiap wajahnya. Kebaikan yang tersimpan di dalam hatinya, welas asih yang keluar dari tubuhnya, dari tindakannya. Dia tidak pernah berbuat jahat, tidak pernah merugikan orang lain, banyak menolong, terutama kepada mereka yang kesusahan, mereka yang buta, yang lumpuh, yang tuli, yang lapar, ditolongnya. Namun itulah kenyataannya, saudara. Dia yang akan dibunuh. Ini menyadarkan kepada kita, ketika kita berbuat baik, memang akan banyak orang yang senang, tetapi tidak semuanya. Tentu ada juga yang tidak senang dengan berbagai alasan. Entah karena iri hati, entah karena tersaingi. Untuk itu saya tekankan, apapun tantangan kita untuk berbuat baik, kita tak akan berhenti berbuat baik terus, namun harus dengan segenap hati, dengan keikhlasan hati, walaupun tidak sedikit orang yang tidak menerimanya. Kemudian siapa yang akan membunuh? Yang akan membunuh mereka adalah imam-imam kepala dan para ahli Taurat Yahudi. Ini juga aneh dan mengejutkan. Ternyata yang akan membunuh Tuhan Yesus bukan orang-orang primitif, bukan orang-orang barbar, bukan penjahat, bukan orang yang tidak bertuhan, bukan orang yang tidak beragama. Namun malah sebaliknya, yaitu orang-orang yang terkenal saleh, bahkan para pemuka agama. Saudara yang terkasih, ternyata orang yang terkenal baik pun bisa berubah menjadi kejam bila kuasa Tuhan dalam hidupnya telah diabaikan. Oleh karena itu, kita harus terus berserah kepada Tuhan agar kita tidak berubah seperti mereka. Selanjutnya,
kapan rencana itu akan dilakukan? Jawabnya adalah menjelang Hari Raya Paskah. Pada saat orang-orang Israel menebar rasa sukacita, menghayati kegembiraan, namun suasana yang sukacita dan penuh kegembiraan itu, para imam dan ahli Taurat justru menebar kebencian, menebar kematian. Akhirnya, bagaimana cara melaksanakan pembunuhan itu? Caranya adalah dengan jalan salib. Tidak ada kematian yang lebih mengerikan dari kematian melalui penyaliban. Mati di kayu salib adalah kematian yang paling kejam dan menakutkan. Kematian yang tercela. Sebab salib adalah cara mati bagi para penjahat. Dan dengan cara inilah Tuhan Yesus telah mati. Salib adalah puncak paling tinggi sekaligus dasar yang paling dalam dari seluruh penderitaan Tuhan Yesus. Padahal semuanya tahu Yesus tidak bersalah. Bahkan Pilatus yang bertugas untuk menetapkan kesalahan itu, dia di hadapan orang banyak mengambil air dan membasuh tangannya. Ia berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini." Mengapa Pontius Pilatus mengatakan hal itu? Karena ia tidak dapat mendapatkan kesalahan sekecil apapun di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang terkasih, namun ternyata cara inilah yang dipakai Tuhan untuk menolong umat manusia. Seharusnya kita, saudara dan saya, yang harus disalib, yang harus dihukum, karena kitalah yang berdosa, kitalah yang bersalah. Namun hukuman itu sudah dijalani oleh Tuhan Yesus, sehingga kita tidak dihukum. Artinya jelas bahwa keselamatan yang kita terima itu bukan karena usaha kita, bukan karena kebaikan kita, namun karena anugerah yang datangnya dari Tuhan dengan karyanya dalam penyaliban itu. Dengan demikian, kita tidak bisa menyombongkan diri. Dan itulah yang membuat hidup kita diperbaharui. Tidak hidup membanggakan diri, namun hidup yang meninggikan kepada yang memberi. Hidup yang taat kepada yang memberi. Siapa yang memberi? Jelas Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib. Maka kesimpulannya sangat jelas. Karena salib hidup kita ini diperbaharui. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Saya hantarkan. Kita hayati bersama karya Allah yang begitu tinggi dan dalam, yang begitu lebar sebagai wujud kasih-Nya dalam karya penyaliban. Cukup. Jemaat dimohon untuk berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman sesuai dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bersama-sama kita menyatukan hati di dalam doa. Saya hantarkan. Bapa yang baik, kami bersyukur pada saat ini. Hanya karena kasih-Mu, kami boleh merasakan kehidupan yang begitu indah. Yang walaupun dalam situasi yang mencekam, di mana virus corona yang berlanjut mengancam kehidupan kami, Engkau tidak membiarkan kami, bahkan Tuhan melindungi kami. Terima kasih, Bapa. Kini kami boleh bersama-sama, walaupun berada di rumah masing-masing, kami boleh menjalani dan memperingati hari besar karya-Mu pada hari Jumat Agung, di mana Tuhan Yesus boleh melaksanakan tugasnya yang paling tinggi, menjalani kesengsaraan, menjalani hukuman yang seharusnya manusia yang dihukum, yang seharusnya kami yang harus dihukum, namun Yesus telah menjalaninya. Hal inilah yang membuat kami diselamatkan oleh karya Allah dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Saat yang indah seperti ini, kami menyerahkan kehidupan jemaat Tuhan di seluruh muka bumi ini, agar mereka terus mengandalkan Tuhan dalam menjalani kehidupan. Teristimewa pada saat ini, gencar-gencarnya untuk menghadapi virus corona. Untuk itu Tuhan, kami berserah kepadamu, kami berlindung kepadamu. Kami serahkan jemaat-Mu terkhusus GKJ Tawangmangu, mulai dari jemaat yang berada di Ngondo Suli, Tawangmangu, Karanglo, Matesih, dan Ngargoyoso. Semua Tuhan jagai, Tuhan lindungi, sehingga akan mampu menghadapi virus corona yang berkembang saat ini sampai berlalunya. Kami akan terus berupaya untuk taat dengan aturan yang telah disampaikan oleh pemerintah, karena semuanya mengajak kami agar bisa terlindung dan kami bisa terhindar dari malapetaka virus corona ini. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan seluruh jemaat yang ada. Tuhan berkati dalam pekerjaannya, Tuhan berkati di dalam menjalani kehidupan berkeluarga, demikian juga dalam hal bertetangga, sehingga kehidupannya akan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena saat-saat seperti ini merupakan saat yang baik
untuk mengambil bagian hidup kemanusiaan, melakukan perbuatan sosial, memberi kepada mereka yang membutuhkan. Terima kasih Bapa. Kami pun berdoa untuk pemerintah yang harus dengan sikap tegas menghadapi bencana yang terjadi pada saat ini. Tuhan, Engkau mampukan, Tuhan berikan kebijakan sehingga akan bisa mengatasi dengan penuh pengabdian yang semuanya mengandalkan Tuhan. Tuhan berkarya melalui pekerjaannya. Terima kasih Bapa. Masih banyak sekali hal-hal yang harus kami mohon kepadamu. Namun karena keterbatasan kami tidak bisa menyebutkan satu persatu. Kami beruntung punya Allah yang baik, yang selalu menyelidiki batin kami, sehingga walaupun belum kami minta, namun apabila sudah menjadi kebutuhan kami, Tuhan pun sudah memberikannya. Mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami, hanya dalam satu nama yang agung dan penuh kasih, Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan doa, permohonan dan syukur ini. Terima kasih Bapa. Amin. Saudara yang terkasih, marilah kita bersyukur kepada Tuhan dengan mewujudkannya melalui persembahan dan dengan didasari dari 1 Petrus 2 ayat 5 yang demikian. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Marilah saudara kita iringi persembahan ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 365B bait 1 dan secukupnya, Tuhan ambil hidupku. Kita haturkan persembahan ini dalam doa, saya hantarkan. Allah Bapa Surgawi, hanya ini yang dapat kami haturkan kepadamu. Biarlah persembahan ini sebagai batu hidup untuk suatu pembangunan rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan yang berkenan kepada Allah. Berkati dan sucikanlah ya Bapa, kiranya berkenan di hadapan-Mu. Bila terselip dosa, kami mohon ampun. Di dalam Kristus Yesus yang sudah mati dan bangkit bagi kami berdoa seperti yang Engkau ajarkan dalam nyanyian doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami.
benar milikmu. Di pencobaan Tuhanku dekat, turut memikul beban yang berat. Di kedukaan teman yang erat, setiap saat diberinya berkat. Setiap saat hatiku kenal kasih ilahi dan hidup kekal. Memandang padamu ya Tuhanku, ku tiap saat benar milikku. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus yang menghidupi salibnya dalam kasih dan kerelaan berkorban. Mampukanlah kami ya Tuhan, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. segenap hatiku, seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintaimu. Dengan segenap hatiku,